Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak. Oke, gimana nih kabarnya malam hari ini? Luar biasa semangat. Alhamdulillah. Semangat. Baik, Kak. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman yang udah bergabung pada malam hari ini. Dan kebetulan kita sembari menunggu Masih. teman-teman yang lain juga untuk bergabung pada malam hari ini. Jadi kita langsung aja mulai untuk kegiatan Forum Gemar Batch 1 kita untuk pertemuan Zoom Learning kedua nih. Karena sebenarnya untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas materi tentang pemetaan karakter ya teman-teman. Tapi karena ada uh, Oh, kerja pas. dari bentar. Nah, jadi dari Pak Deninya sendiri berhalangan, jadi aku dimajuin dulu nih jadwalnya gitu ya teman-teman. Jadi, tapi untuk minggu depan insya Allah langsung Pak Deni. Sekarang kita akan membahas tentang public speaking dan personal branding. Nanti teman-teman, aku cuma sharing biasa aja. Nanti kita bisa sharing bareng, kita bisa diskusi bareng ya teman-teman. Oke, share screen aku udah kelihatan belum ya? Udah Kak. Udah. Oke, Kak. pertama-tama eh, ini khusus banget. Ini kita di malam ini, hari ini itu khusus banget buat sharing session ya teman-teman. Jadi karena mentor kita sendiri daripada ini dengan Pak Sugianto belum bisa hadir, jadi kita forum ini malam ini tuh kita banyak diskusi-diskusi aja nih. Apalagi di sini ada Kak Regina juga, nanti khususnya buat teman-teman yang SMP, yang SMA, mau tahu kehidupan setelah kuliah itu seperti apa sih, dunia kerja itu seperti apa. Nah, nanti kita akan sharing. Nah, oke. Pertama-tama kita perkenalkan nama aku Karika Rahmadana. Di sini aku menjabat sebagai Sekretaris Gemar Indonesia. Oke teman-teman, karena sekarang audiensnya adalah teman-teman sebaya ya, jadi aku akan memanggil diriku sendiri dengan sebutan aku. Jadi kalau misalkan aku audiensnya adalah orang-orang yang jauh lebih tua gitu, orang-orang yang em, seperti kayak ada Pak Denis atau ada Pak Sugianto, pasti aku akan menyampaikan kata saya. Gitu. Oke, untuk materi kita malam hari ini adalah tentang public speaking dan personal branding. Nah, teman-teman, apa sih public speaking sendiri nih? Kalau misalnya kita kutip ya salah satu dari para ahli di dalam bukunya Effective Public Relation, mereka mendefinisikan public speaking sebagai komunikasi yang disampaikan secara lisan kepada audiens yang dapat membantu membentuk opini, mengubah sikap atau mempengaruhi tindakan. Nah, jadi kalau misalkan ya teman-teman, public speaking itu intinya adalah kita berbicara di depan audiens itu. Entah audiens itu dalam skala hal, misalnya kayak kita dalam bisnis, presentasi bisnis, presentasi proyek kita, atau mungkin teman-teman ada sempro, sebenarnya proposal, kan misalkan di kuliah, atau sidang. Nah, itu kita berkaitan dengan public speaking. Di sini, malam hari ini kita lebih ke sharing session. Jadi kalau misalkan untuk materi dan lain sebagainya, sebenarnya teman-teman bisa banget searching langsung di Google gitu. Itu banyak banget sumbernya. Tapi kita mau di sini malam hari ini kita lebih ke sharing pengalamannya si A dan si B ini seperti apa sih di bidang hal ini. Jadi kita langsung belajar dari pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita sebelumnya. Nah, kalau misalkan di public speaking ya, banyak banget kendala-kendala nih yang kita rasain gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa coba nih di kolom chat kendalanya apa aja sih teman-teman, bisa ya kita ngerasa cemas gitu. Terus kita kadang-kadang ngerasa jantung kita tuh deg-degan banget nih. Terus atau mungkin kita ngerasa mules. Itu sering banget nih apalagi ketika aku waktu SMP gitu awal-awal berani ikut lomba, entah itu pidato, entah itu presentasi dan lain sebagainya, itu ngerasain kendala-kendala kayak gitu tuh ketika kita mau ngobrol di depan orang. Tapi itu normal banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di awal-awal ngerasa takut, ngerasa nggak percaya diri, itu hal yang normal banget. Tapi teman-teman perlu disadari bahwa public speaking itu perlu dilatih gitu. Jadi nggak bisa langsung bisa gitu, nggak bisa langsung tiba-tiba, oh iya aku bisa ngomong tanpa jeda, aku bisa ngomong tanpa a i u e o, aku bisa menyampaikan argumentasi aku dengan lincah gitu. Jadi nggak bisa secara tek langsung bisa gitu. Coba latih secara perlahan ya teman-teman. Nggak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana sih teman-teman cara kita untuk berpublic speaking nih? Apalagi teman-teman di sini banyak banget yang masih SMA gitu. Apalagi ada juga yang baru baru masuk kuliah ya.
Gimana nih cara kita buat public speaking? Ada beberapa hal elemen public speaking yang harus kita perhatikan nih sebelumnya. Kita persiapkan materi gitu. Jadi kalau misalkan nih, aku kasih contoh. Kalau misalkan aku pernah mewakili perusahaan untuk kegiatan presentasi, itu proyek yang miliaran di bawah yayasan X lah gitu ya. Nah, apa yang harus kami lakukan pada saat itu? Kami mempersiapkan materi dulu nih, apalagi itu bisnis ya. Berarti kita harus melakukan studi kelayakan bisnis, kemudian perhitungan BEP atau balik modal, kemudian kami menyusun strategi-strategi atau kendala yang akan mendatang terjadi gitu, manajemen resiko. Itu yang kami harus persiapkan dulu, sama kayak teman-teman. Kalau misalkan mau sidang, oke, otomatis ada skripsinya udah ada ya. Nah, jadi persiapkan materi dulu. Kita harus kuasai dulu nih apa yang sebenarnya kita mau sampaikan. Kemudian penyampaian jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan struktur yang logis. Kadang-kadang teman-teman ketika public speaking, orang tuh ngerasa, oh ya kan gue kan bisa nih ya ngomong dengan lincah gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita ngerasa kita bisa public speaking, kita lupa siapa sih audiens kita gitu. Jadi jangan sampai kita ngomong nih depan audiens kita, tapi apa yang ingin kita sampaikan itu nggak sampai ke audiens kita, pesannya itu nggak sampai. Cuman gara-gara kita mau gaya-gayaan. Padahal kita udah tahu nih audiens kita itu audiens kita itu bisa bapak-bapak atau ibu-ibu yang bisa di desa gitu. Seharusnya kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kayak bahasa Inggris atau bahasa yang susah dimengerti gitu. Jadi kita harus perhatikan penyampaian bahasanya. Kemudian kalau misalkan public speaking kita itu untuk anak kecil, otomatis bahasa yang kita gunakan harus lebih sederhana. Gitu juga kalau misalkan tadi kita public speakingnya itu ke audiensnya yang jauh lebih tua nih sama kita. Otomatis kita akan menggunakan kata-kata yang lebih formal, menggunakan kata saya gitu, menggunakan oh ya selamat siang Bapak dan Ibu kayak gitu. Tapi berbeda hal kalau misalkan kita public speaking sama teman sebaya. Kita bisa lu gue gitu, bisa aku, bisa kamu, ya, hal-hal yang kayak gitu. Kemudian kontak mata ada bahasa tubuh. Ini penting banget ya teman-teman, karena ini akan mendukung nilai plus dalam public speaking teman-teman. Karena kan kalau misalnya public speaking itu maupun online atau offline, kita bisa menggerakkan tangan kita, gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman nanti kuliah gitu ya, apalagi ketika sidang. Bisa jadi kalau misalnya nih, kayak aku dulu pernah pidato juga, misal kayak kita bilang, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia setelah Amerika Serikat, Cina, dan India. Jadi kita bisa mainin tangan kita bisa bergerak maju, kita bergerak mundur, tapi dengan hal-hal yang emang sinkron ya. Jadi kalau misalnya kita lagi nyebutin 4, ya tangannya 4. Terus kontak mata nih. Jadi matanya lebih tertuju. Kalau misalkan nih kita, kayak aku tadi kan aku udah jelasin ya, aku pernah presentasi untuk proyek yang miliaran untuk Yayasan X. Otomatis mata aku akan tertuju ke salah satu stakeholder yang benar-benar berperan penting dalam pengambilan keputusan itu. Lalu teman-teman harus matanya juga ikut berbicara. Gitu. Jadi jangan sampai kosong, jangan terlalu melihat ke atas, ke kiri, kanan, dan lain sebagainya. Yang penting itu matanya juga kayak ikut berbicara gitu, teman-teman. Tapi itu semuanya harus dilatih ya, teman. Kemudian adalah intonasi dan volume suara. Nah, intonasi dan volume suara ini juga penting banget. Jadi gini, beda hal kalau misalkan kita public speaking, audiensnya banyak gitu kan. Kita harus coba untuk bina suasana dengan cara penekanan-penekanan atau kita ice breaking, itu penting banget. Nah, atau kita menekankan beberapa poin-poin penting dalam kegiatan ini. Misalnya nih, kayak gini, baiklah Bapak dan Ibu, jadi baiklah Bapak dan Ibu, dari presentasi yang saya sampaikan bisa dilihat bahwa ternyata proyek kita ini memiliki BEP yang sangat cepat untuk mendapatkan pengembalian modal. Jadi ada beberapa penekanan-penekanan yang sebenarnya menjadi titik penting dari topik yang kita bahas. Kemudian pengendalian rasa gugup nih. Jadi kalau misalkan pengendalian rasa gugup tadi kan aku juga sampaikan setiap orang itu punya rasa gugupnya masing-masing. Ada yang ngerasa dingin kalau misalkan sebelum maju. Nah itu aku alami pas waktu aku SMA tuh.
aku masih ngerasain tangan aku dingin, masih ngerasain deg-degan gitu. Tapi ketika kuliah, ketika aku sudah bekerja, itu secara perlahan hilang. Jadi itu pengendaliannya. Teman-teman bisa pahami dari teman-teman sendiri gitu. Kayak, oh kalau misalkan aku public speaking, aku gimana ya? Atau aku di depan panggung, aku harusnya seperti apa? Apakah aku harus tarik nafas dulu? Ataukah aku sebelum tampil, aku harus sholat duha dulu gitu. Jadi aku dulu pas satu lomba pidato, aku ingat banget waktu SMA, karena aku deg-degan, masih waktu SMA itu masih belum terlalu bisa kontrol emosi, aku selalu duha dulu sebelum tampil. Aku zikir dulu. Nah, itu pengendalian rasa gugup yang teman-teman harus pahami terhadap diri teman-teman sendiri gitu. Kemudian interaksi dengan audiens. Jadi jangan sampai nih kita cuma ngomong sendiri aja nih. Apalagi kalau misalkan ini ya teman-teman, apalagi kalau misalkan kita itu audiensnya di indoor gitu. Apalagi di indoor. Nah, kita coba buat ice breaking gitu. Nah, teori harus bisa dipraktikkan agar kita bisa memahaminya secara lebih baik. Jadi teman-teman, kalau misalkan nih public speaking itu banyak banget ya teman-teman teorinya. Apalagi kalau misalkan teman-teman ngambil di bagian marketing, itu pembahasan public speaking, ilmu komunikasi itu banyak banget. Ada ilmu komunikasi, ada kemudian ada komunikasi bisnis, dan ada juga public relation. Jadi akan banyak sekali ilmu-ilmunya yang teman-teman akan pelajari. Tapi hal yang penting adalah diterapkan, dipraktikkan. Karena kalau misalkan nggak dipraktikkan, teman-teman nggak bisa identifikasi kendala aku itu untuk mengatasi kecemasan seperti apa. Karena dari satu kecemasan tampil yang pertama dengan tampil kedua, ketiga, keempat, pasti kita bisa evaluasi diri kita ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh banget ya teman-teman. Karena kalau misalkan aku secara screen kayak gini, aku nggak bisa lihat kolom chat teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bertanya nanti bisa raise hand aja atau langsung open mic ya. Nah, kemudian di sini personal branding. Personal branding itu penting banget teman-teman. Apa sih personal branding sendiri? Nih, bisa kita lihat ya teman-teman bahwa dari Jeff Bezos, pendiri Amazon, ini dikenal dengan kutipan yang berkaitan dengan personal branding. Your brand is when people say about you when you are not in the room. Nah, personal branding adalah persepsi atau kesan yang dimiliki oleh orang lain tentang diri Anda berdasarkan interaksi dan pengalaman mereka. Jadi bisa dibilang kayak branding itu bukan cuma tentang produk atau jasa yang kita jual gitu. Kalau misalkan produk atau jasa kan bisa kita langsung bisa tahu ya. Oh iya produk ini itu untuk misalnya kayak lebih mudah nih. Misalnya produk A itu untuk brandingnya adalah untuk produk yang menghempaskan jerawat dan lain sebagainya. Tapi bukan hanya untuk produk saja branding itu, tapi juga personal ke kitanya. Kita mau dikenal sebagai seorang yang seperti apa? Apakah kita ingin dikenal sebagai seorang yang memotivasi, atau kita ingin dikenal sebagai seorang yang senang penelitian? Nah, itulah yang kita tampilkan dalam keseharian kita, gitu. Dengan disampaikan ya berdasarkan interaksi dan pengalaman mereka. Jadi nggak cuman kita yang mengaku-ngaku aja nih personal branding aku tuh tentang orang-orang yang senang kegiatan sosial loh, tapi kita nggak ingin implementasiin apa yang ingin kita branding dalam diri kita sendiri. Nih, kalau misalkan Najwa Shihab, menurut teman-teman personal brandingnya apa? Ada yang berani open mic nggak? Menurut teman-teman, Mbak Najwa Shihab nih lebih suka bahas topik apa? Politik. Politik. Nah, langsung paham ya teman-teman, karena emang Najwa Shihab setiap harinya membahas tentang politik di narasi, kemudian di televisi, kemudian jurnalistik, semuanya membahas tentang itu. Kesehariannya kita udah lihat nih, kalau misalkan Kak Jerome Pauline, apa nih personal brandingnya? Matematika. Nah, Mantap matematika, jiwa. mantap puji lah. Dia nge-branding diri dia sendiri nih. Dia tuh pinter matematika, dah. Jadi setiap hari bikin konten matematika. Seluruh Indonesia bahkan banyak orang yang di luar negeri pun juga kenal sama Kak Jerome ini orang yang pintar matematika. Karena dia nge-branding diri dia adalah orang yang paham matematika. Dan dia nge-branding lagi dengan slogan diri dia sendiri. Mantapu. Jadi orang udah ingat. Kalau misalkan kita ngomong mantapu tuh
Ingat siapa sih? Ingat Kak Jerome gitu. Nah, kalau misalkan Mary Riana, personal brandingnya ke arah apa nih teman-teman? Self improvement, bisnis, macam-macam sih. Betul banget. Jadi lebih ke motivasi. Itu juga teman-teman. Kami misalnya kayak Zaid kan lebih ke bisnisnya asuransi. Jadi dia sering bikin konten dan personal brandingnya berkaitan dengan asuransi ya teman-teman. Kita juga sama teman-teman yang mungkin lagi kerja di properti. Nah, personal brandingnya apa nih? Personal branding itu bisa berkaitan dengan uh, ya nantinya akan keahlian teman-teman gitu loh. Nah, apa sih manfaat personal branding? Lihat nih, Kak Jerome. Bikin menanti karena personal brandingnya tuh udah naik gitu, dia udah dikenal sama orang gitu, akan lebih mudah untuk mengembangkan bisnisnya gitu karena dia udah punya nama gitu. Beda kalau misalnya kita nge-branding tapi kita belum punya personal branding tuh akan jauh lebih sulit sih sebenarnya, karena aku pernah bantuin juga ya perusahaan untuk benar-benar nge-branding dari awal dan kita emang belum punya personal branding yang baik gitu. Oke. Nah, teman-teman, personal branding itu tidak bisa dibuat dalam waktu 1 hari. Saya ini kok agak kabur ya. Bentar, share screen lagi. Nah, personal branding itu teman-teman nggak bisa dibuat dalam waktu 1 hari gitu. Tapi bukan berarti kata terlambat kalau misalkan kita baru mulai sekarang. Mungkin kita mulai sekarang nih, berbuahnya 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Personal branding itu perlu kesabaran gitu teman-teman. Bisa kita lihat ya, Jerome itu Kak Jerome itu bikin YouTube dari kapan tuh? Dari dia masuk kuliah kan. Dia mulai ngonten tentang kehidupan dia, perkuliahan di Jepang gitu. Terus Meridiana mulai dari kapan personal brandingnya? Mulai dari dia juga kuliah kan ke Singapura. Kemudian Najwa Shihab itu butuh waktu bertahun-tahun bahkan untuk membangun sebuah personal branding supaya orang-orang percaya bahwa kita itu punya kompetensi loh di bidang yang kita geluti. Gitu. Tapi ada satu hal nih yang penting banget dalam suatu personal branding adalah kejujuran dan ketulusan. Teman-teman harus paham bahwa apa yang kita tampilkan di dalam sosial media itu harus benar-benar jujur gitu. Jadi jangan sampai kayak sebenarnya kita bikin motivasi atau kita tentang personal brandingnya adalah ada banyak juga tentang agama gitu. Nah, tapi kita sendiri nggak coba untuk mengimplementasikan itu atau kita mencoba menyebarkan personal branding yang sebenarnya itu tuh bukan diri kita. Nah, itu kayaknya jangan banget teman-teman karena itu akan berpengaruh ke kehidupan kita. Apalagi kan misal nih personal brandingnya dalam artian kita jadi pribadi yang A gitu, padahal kita sebenarnya B. Mungkin orang-orang yang lain bisa ngelihat kita sebagai apa yang kita lihatkan di sosial media, tapi respon dan um, respect orang ke kita itu sesuai dengan kehidupan kenyataan kita. Dan harus tulus teman-teman, harus tulus dalam membangun suatu personal branding teman-teman, karena ketulusan itu penting banget. Ketika kamu bangun suatu personal branding di Instagram atau lain sebagainya gitu, kamu harus tulus karena orang yang tulus itu akan terasa banget ketika dia berjalan kerja sama orang ini gitu. Apakah personal branding dia itu misalnya personal branding dia itu adalah orang yang memotivasi gitu. Kemudian diajak nih ke sebentar ya ini agaknya dengung. Oke. Kayak enggak lagi. Oh, enggak lagi nih, Bang. Perlu suatu ketulusan dalam diri teman-teman untuk bangun suatu personal branding. Nah, kalau misal Oke, aku mau bilang kayak gini, personal branding itu nggak harus followers kamu di Instagram itu udah beribu-ribu. Kamu bangun aja dulu sedikit demi sedikit gitu. Walaupun followers kamu tuh cuman ratusan, walaupun followers kamu itu cuman nggak nyampe 1.000 lah gitu.
Karena aku memulai untuk membangun akun pun itu benar-benar dari dasar banget. Ini organik ya teman-teman. Jadi kalau bisa bangun jangan di sosial media itu organik semua tuh teman-teman. Karena ada engagementnya teman-teman, ada interaksi di sosial media teman-teman gitu. Kalau misalkan belum bisa menghasilkan secara endorsement, tapi kita tuh bisa mendapatkan hal-hal lain dari dari personal branding kita di Instagram. Contoh nih ya, aku bentar, slide selanjutnya ini nggak bisa. Oke, ini aku bangun personal branding itu di kuliah sebenarnya. Waktu awal kuliah itu mulai ikut kegiatan-kegiatan event dan lain sebagainya dan dimasukin ke Instagram. Dah, banyak banget. Ya, kita kemarin kan Jumat berkarya ya teman-teman. Aku mau nge-repost story-nya teman-teman itu ke Instagram Gembar. Itu banyak banget yang di free part. Sebenarnya itu sebenarnya kembali lagi ya ke pribadi masing-masing. Tapi sayang banget kalau misalkan sosial medianya nggak dibuka. Apalagi kalau misalkan teman-teman tuh nggak masukin kegiatan teman-teman di sosial media. Itu jadi portofolio teman-teman di sosial media itu. Apalagi teman-teman di sini banyak yang SMP, banyak yang SMA, bangun mulai dari sekarang. Karena bangun yang namanya sosial media itu nggak gampang gitu. Jadi harus mulai disusun gitu sosial medianya. Manfaatnya apa aja sih teman-teman? Pertama aku bangun sosial media aku tuh dengan cara ngobrol santuy. Aku nggak tahu nih endingnya bakal ngapain ya ngobrol santuy, tapi aku kepengen aja gitu. Karena waktu itu adalah corona nih. Kalau corona kan kita nggak ada interaksi sama teman-teman kan, apalagi waktu SMA tuh aku seneng banget sama kegiatan sosial. Bahkan aku ikut komunitas kayak PIKR, genre dan lain sebagainya itu emang basicnya sosial. Tiba-tiba pas kuliah nggak ada temen nih, karena dipulangkan semua kan. Akhirnya aku bikin lah ngobrol santai itu dari Sabtu 12 Juni 2021 nih. Aku ajak gitu, aku boleh bangun portofolio aku di Instagram aku dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya bisa menginspirasi teman-teman yang lain melalui Instagram. Aku nggak mikir kalau ini akan eh, menghasilkan uang, menghasilkan endorse dan lain sebagainya. Kalau misalkan emang akun teman-teman udah bisa sampai di situ, itu alhamdulillah itu udah bonus banget nih. Karena tujuannya, makanya aku tadi selalu bilang tulus dan jujur. Tuluslah dalam membangun suatu personal branding. Karena teman-teman, kita nggak pernah tahu kapan kita dilihat sama orang melalui media sosial kita gitu. Kita nggak bisa kan, mas setiap kita ketemu sama orang kita harus mendeskripsikan, ya Pak, ya guys, ini aku tuh orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kan nggak mungkin teman-teman. Jadi orang-orang tuh suka kepoin Instagram kita, kepoin sosial media kita, makanya kita harus bangun tuh. Jadi apa sih manfaatnya dari ngobrol santai sendiri yang aku rasain gitu kan. Aku jadi bisa melihat dunia yang tidak pernah aku bisa lihat sebelumnya. Aku ngajakin pertama kan ada Arif, kemudian ada Hanifah, Miftah dan lain sebagainya ya teman-teman banyak banget sampai di titik gimana aku bisa ngundang eh, salah satu dosen aku, ya ini Bapak Insinyur Syarif Hidayah. Dia adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI tahun 2015. Dan disitulah mulai nih ketertarikan. Dia ngelihat, oh ada ya program anak muda itu di Instagram. Kok kamu berbeda gitu. Padahal sebenarnya kan tujuannya itu benar-benar cuman buat tulus aja. Tujuan di awalnya itu adalah aku pengen sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat kan. Aku ngerasa coba nih sosial media sebagai personal branding dan sebagai media dakwah gitu, media untuk mencari amal pahala gitu. Karena kan kita tahu ya kalau misalkan dalam Islam itu salah satu amalan yang selalu mengalir adalah dengan kita berbagi ilmu pengetahuan. Aku pengen ngelakuin hal yang itu. Dari situ aku ngerasa mulai ngundang Pak Syarif, mulai dilihat orang, oh ternyata oh, bisa ya ngundang dosen, bisa ya ngundang sekretaris jenderal, sampai ngundang Kak Izun di Shopee dia waktu itu kerja, kemudian ngundang Pak Denny, kemudian ngundang HR Kementerian, ngundang teman-teman yang lain yang berprestasi gitu. Kalau misalnya ditanya mudah nggak, undang-undang mudah nggak ngebangun ini? Susah teman-teman, karena kita harus komit. Karena aku live Instagram itu ingat banget sampai 1 tahun, seminggu sekali aku live Instagram.
Dan aku ngundangin orang, teman-teman mau nggak live Instagram bareng aku, mau nggak sharing gitu. Ditolak nggak awal-awal? Ditolak dong, karena menurut orang kayak, lu siapa gitu. Benefitnya buat gue apa gitu. Itu banyak banget. Bahkan dulu di awal-awal mau bikin ngobrol santai ditanyain, fee-nya berapa gitu, mau bayar berapa. Dan di awal-awal kayak gitu, itu tuh di awal-awal kita bangun ya, bangun bangun kayak gitu tuh sering banget kita mendapatkan hal-hal yang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, bangun terus dan ajak teman-teman yang mau bertumbuh bareng-bareng. Terus mulai di sana, benefit personal branding tuh mulai kelihatan gitu. Ketika aku kuliahnya kebetulan Jakarta, aku langsung diajakin tuh sama komunitas profesional Indonesia. Waktu itu sama Zaid juga ya, yang tadi kita ngobrol. Dan itu aku langsung direkrut untuk jadi kepengurusan di DPD Komisi Jakarta. Karena sebenarnya orang-orang yang masuk ke pengurusan itu harus diseleksi dulu. Nggak semua orang itu bisa langsung masuk ke pengurusan. Kenapa aku bisa langsung direkrut? Karena personal branding di Instagram. Karena dilihat, udah dari personal branding itu dari ngobrol santai itu, aku ngikut dari namanya University Sales Comprehensive. Ada waktu itu challenge buat di sosial media kita live Instagram, dilihat juga selama juaranya. Oh, ternyata kamu udah ada program ini ya. Kamu berbeda ya sama anak muda lainnya. Kamu bisa manfaatin Instagram kamu dengan sebaik mungkin gitu. Mulai orang awareness ke orang kesadaran orang itu tentang keberadaan kita di dunia ini tuh ada gitu. Mulai terbangun gitu. Nah, mulai di situ mulai tuh dipercaya buat jadi MC gitu, mulai dari MC tahun mulai nih, mulai diajak di komisi ada sales mentoring, boost your sales and energy, terus di banyak ya teman-teman yang ini bahkan diajakin buat jadi MC di acara HUT komisi ke-11 Yes Sales Active and Young Yes. Ini benar-benar malahan MC di HUT komisi yang ini audiensnya itu lebih dari 500 orang dan diliput dari MNC TV. Bayangin, aku tuh nggak pernah MC offline, tapi orang-orang percaya sama potensi aku dan suruh aku buat belajar. Jadi kita penting banget buat bangun personal branding, ketemu sama komunitas yang baik yang mau mengajarkan kamu untuk tumbuh terus. Nah, terus dari Gemar ini aku dipilih salah satu kan kebetulan aku dari awal ya teman-teman dari 15 anak muda yang dipilih. Kenapa sih kok aku dipilih? Kalau misalkan teman-teman lihat anggota Gemar itu di buku pertama itu ada atlet pon gitu. Ada entrepreneur yang udah bisa ngasilin jutaan, ratusan juta di umur 20-an. Ada yang atlet layar, atlet shooter, atlet polo air yang dapat emas semua. Terus saintis yang um, sampai diundang Presiden Joko Widodo karena udah mewakili Indonesia untuk perlombaan sains internasional dapat gold juga. Nah, aku waktu itu digemar dipilih sama Pak Denny karena Pak Denny kebetulan adalah salah satu juri aku di University Salad Comprehensive karena aku bikin ngobrol santuy tadi. Karena aku bangun personal branding aku di Instagram aku itu ngobrol santuy. Aku dilirik dari situ teman-teman. Kayak aku dipilih untuk menjadi salah satu dari 15 anak muda Indonesia yang dipilih di awal untuk Pak Denny membuat eh, buku Gemar. Mulai di situ ikut kegiatan Gemar, diajakin ke Lampung, ke Jogja, ke Bandung, ke Jakarta, ke Banten, dan banyak banget kegiatan bahkan dikenalkan, dibangunkan relasi bukan hanya tentang kegiatan Gemar saja, mulai diajakin untuk ke aspirasi waktu itu, terus ke teman-teman literasi di Elang Nusantara gitu. Jadi akhirnya terbuka relasinya karena kita bangun suatu personal branding gitu. Kemudian diajakin lagi nih sama komisi gitu kayak ini dia komisi ya. Diajakin lagi gitu, mulai bikin buku karena waktu itu buku ini buku Berani Jual ini kebetulan aku adalah satu-satunya anak mudanya. Gitu. Jadi di buku ini tuh benar-benar ada satu halaman khusus dibuatkan untuk mendoakan aku. Itu benar-benar aku ngerasa kayak, waduh, ini terharu banget di sini. Karena kenapa? Karena mereka ngelihat ada secara personal branding apa yang aku sampaikan di Instagram dengan kepribadian asli aku di dunia nyata dan kemudian cara aku belajar dengan mentor itu dirasa punya keinginan untuk belajar gitu.
Jadi aku makanya dikenalkan, mereka senang untuk ngajarin aku, senang untuk membangun relasi aku. Nah, itu yang aku ngerasa, ayo dong teman-teman yang khususnya di daerah juga bisa buat bangun, ayo kita anak daerah juga bisa kok berkarya di ibu kota gitu. Bisa kok kita mainnya sama direktur, sama manajer, walaupun kita ngerasa kita kecil gitu, tapi setidaknya kita grow mindset, kita tahu gimana sih orang-orang tuh bisa sukses gitu, pengalaman mereka tuh seperti apa. Itu dimulai dari apa? Dari personal branding. Kemudian dari personal branding juga di sini di SMA, di kuliah itu mulai diajak nih buat ikut sama dosen gitu ya, buat bikin program-program kayak Hello Awareness Forum, dengan beberapa instansi, akhirnya jadi portofolio. Nah, khususnya teman-teman yang masih SMP, masih SMA, itu bangun banget personal brandingnya di sosial media, teman-teman. Kemudian mulai disimpan sertifikatnya, boleh disimpan foto-foto kegiatannya buat bisa jadi personal branding teman-teman sendiri. Ini kegiatan aku ya untuk Halal Awareness Forum. Ini ingat banget pertama kalinya aku ngobrol sama direktur itu ketika aku diajakin buat ngurus proyek Halal Awareness Forum dan CSR PT dari Varia Laboratoria sekitar berapa puluh juta lah gitu ya. Kalau dua proyek jadinya um, ada sekitar ratusan juta gitu. Jadi teman-teman buat bisa dipercaya sama orang buat ngelola dana kayak gitu pastinya kamu harus ngebentuk pribadian kamu tuh sesuai dengan apa kenyataan dunia dunia nyata ya, jadi bukan cuma di sosmed yang kamu sampaikan seperti itu, tapi di dunia nyata juga kamu implementasikan gitu. Ini juga coaching ya, ini pengelolaan dana CSR dari PT Daria PT Daria Laboratoria ya, ke beberapa daerah Sumedang, Tangerang Selatan, Solo, Jakarta Selatan, Bandung. Ini sampai ke personal brandingnya ke nulis artikel gitu. Sebenarnya kalau misalkan aku kan mulai bangun tuh kuliah ya. Jadi sebenarnya agak telat sih menurut aku. Makanya teman-teman yang SMP, SMA itu mulai dikumpulin semua sertifikatnya, kegiatan-kegiatannya, mulai seharusnya dibangun Instagramnya seperti apa gitu. Apalagi kan sekarang teman-teman kalau mau jadi content creator enak banget tuh. Mulai personal brandingnya ke TikTok sampai dapat 1 juta penonton, kemudian mulai ngerasain viral itu kayak gimana sih, kontennya viral gitu kayak gimana. Mulai personal brandingnya karena aku diajakin Pak Denny ke beberapa komunitas literasi, dan karena emang aku senang literasi akhirnya aku di TikTok aku lebih suka personal brandingnya ke hal-hal tulisan gitu. Ini yang tadi ya untuk diajakin ke beberapa buku. Nah, eh, kenapa menulis gitu? Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi aku suka nulis karena hal-hal yang kayak gitu. Personal branding tuh berguna juga loh untuk kerja, apalagi teman-teman yang sekarang masih baru masuk SMA gitu. Teman-teman mulai punya personal branding yang baik gitu, terus teman-teman implementasikan di dalam dunia nyata, teman-teman bangun relasi sebaik-baiknya, terus nanti kerja bisa jadi teman-teman bisa kerja dari suatu relasi. Karena kebetulan aku kerja di PT Mitra Ternyata Buana, ini langsung direkrut sama orangnya, langsung direkrut sama ownernya untuk magang karena dia ngelihat potensi aku. Di PT Kreasi Berkah Orang Tua langsung direkrut. PT Kava langsung direkrut juga. PT Kreasi Berkah Orang Tua lagi karena ini programnya ini yang aku bilang tadi, aku presentasi ya untuk beberapa proyeknya cukup baik, cukup besar gitu miliaran tadi. Itu dibangun karena personal branding, tapi karena ngerasa udah di kerja ini nyaman banget nih, nggak ngurusin lagi kayak CV, LinkedIn. Nah, itu kesalahan aku tuh. Terlalu ada di zona nyaman. Akhirnya ketika aku selesai dari kerja di sini dan resign untuk memutuskan kembali melanjutkan pendidikan, ketika aku mau mulai bangun, oh ternyata LinkedIn itu jauh lebih bagus lagi buat personal branding. Nanti kita coba lihat ya LinkedIn aku, dan tadi kita udah share juga sama Kak Regina. LinkedIn ini sosial media. Oke, ini adalah beberapa cerita aku aja. Jadi kita bakal sharing session juga nih Pak, selain public speaking gitu.
dan personal branding. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita nanti ngajak teman-teman yang lain juga buat sharing-sharing tentang pengalamannya. Ada yang mau tanya nggak, guys? Ayo belajar buat berani public speaking, berani buat bertanya. Teman-teman yang Itu ada SMP, nanya di chat, Mbakku. oh bentar, tadi itu belum bisa. Ya. Kayak izin tanya nih, kalau cara mengatasi kecemasan saat public speaking itu seperti apa kita? Nah, Deva, jadi kalau misalkan untuk kita ngatasin kecemasan sendiri ya, kita pertama tuh kenalin kecemasan kita itu kayak gimana. Karena kan kita punya kecemasan yang berbeda-beda ya. Ada yang satu, kalau misalkan sebelum naik panggung dia tangannya dingin. Ada yang satu lagi mungkin dia sakit perut gitu. Ada yang satu lagi ngerasa pusing. Nah, itu kecemasan-kecemasan yang harus kalian identifikasi terhadap diri kalian sendiri gitu. Kemudian kalian mulai nih, biasanya tarik nafas, hembuskan itu atur dulu em, pernapasan, rasa deg-degannya gitu. Mulai kalau misalkan teman-temannya muslim kan bisa istighfar dulu kalau misalkan aku gitu kan. Nah, gitu nanti berdoa dulu sebelum tampil gitu. Itu sih, itu yang hal-hal yang dasar banget ya teman-teman. Tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Nanti kalau misalkan teman-teman public speaking yang pertama itu pasti akan kaku sih. Kalau misalkan awal-awal itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman udah ngerasa, oke, pertama aku udah kaku nih. Yang kedua, ketiga, keempat, selanjutnya aku pasti akan mengevaluasi public speaking aku nih. Apakah aku bisa lebih improve dari aku yang kemarin atau enggak gitu. Pasti seharusnya improve ya teman-teman. Karena kita udah mulai mengasah kemampuan komunikasi kita. Itu sih Deva. Atau teman-teman yang lain mau sharing dari Kak Regina mungkin ada tips juga Kak. Tips apa, Kak? Kalau misalkan dari Kak Regina sendiri, kalau misalkan public speaking, kalau misalkan cemas gitu, Kak Regina pernah nggak? Pernah sih. Jadi kalau misalnya kita offline ya, kalau misalnya public speaking depan orang-orang, pastinya kan kita tetap harus buat eye contact kan ke audiens kita. Itu Hmm. jangan lihat ke matanya, lihat ke jidatnya. Jadi Hmm. itu buat mengalihkan, rasa gugup kita karena melihat orang ya. Terus, yang perlu diperhatikan selain eye contact itu body language juga. Jadi kalau misalnya kelihatan banget gesture tubuh kalau kita presentasi terus kita tangannya tertutup kayak gini, itu udah kelihatan banget, dia tuh nggak pede sama, diri, nggak confident lah. Terus terlalu terbuka, terbelalak juga itu juga kurang bagus sih sebenarnya. Jadi, pastikan gesture yang dikasih itu, proper aja seperti itu. Terus, persis yang udah Kak Tika share juga, ketika kita public speaking juga jangan satu arah doang, karena akan mematikan komunikasi kita sama audiens kita. Jadi, pasti kelihatan deh dari audiens itu kalau udah berpangku tangan, menghela napas, terus geleng-geleng kepala, itu udah menandakan audiens kita tuh bosan. Nah, jadi memang yang kita sampaikan itu dalam public speaking memang harus benar-benar key point sih. Aku pernah belajar 20, 30, 10 deh. Kalau nggak salah tuh, aku lupa antara mana ya, tapi kayaknya sih, 20 menit, presentasi, 10 slide, ukuran tulisan at least 30. Jadi kalau, ini yang aku pelajarin juga di teknik industri, apalagi ergonomi visual display. Jadi kalau kita mau menampilkan message ke audiens itu tulisannya jangan terlalu kecil, terus, tulisannya jangan yang terlalu meriah ya, yang ada kaligrafi mungkin, kalau misalnya memang diperlukan untuk, kaligrafi nggak apa-apa, tapi kalau misalnya yang bahasa-bahasa umum lebih baik sans serif misalnya kayak gitu. Pemilihan warna tuh juga menentukan. Jadi kalau tulisannya kuning, background-nya putih, aduh itu audiens pasti udah kesulitan baca. Terus ada Nah, tips lagi sih, aku pernah ikut kelas public speaking kayak satu slide itu maksimal 7 baris. Lebih dari 7 baris orang udah males baca. Terlalu banyak konten terus actually sebetulnya karena
daya fokus orang itu kan rata-rata tuh nggak bisa banyak-banyak dan nggak bisa lama-lama. Jadi memang better kalau kita presentasi pakai poin-poin. Dari aku sih itu. Oh. Betul banget tuh. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu tadi ya, kalau misalkan dari Karageda, kalau misalkan presentasi apalagi sidang itu pasti poin-poin banget ya teman-teman. Tapi beda kalau misalnya ada teman-teman kayak tadi kan aku nyetuin beberapa riwayat aku, tapi aku nggak sebutin secara satu satu persatu, aku nggak bacain satu persatu. Karena itu bosan banget kalau misalkan dibacain satu persatu. Karena kita bisa share materi kita ke audiens kita, tapi kita mau kasih lihat. Makanya teman-teman kayak tadi ya. Dari personal branding itu dampaknya ke diri aku sendiri itu seperti itu loh gitu. Hmm. Nah, kita mungkin teman-teman nggak usah malu-malu di sini ya, karena kita apalagi sini ya kak teman-teman sebaya semua nih teman-teman. Jadi teman-teman yang masih SMP, masih SMA, ini ayo kita kelatih public speaking kita nih mulai malam ini. Hingga kita mungkin mau ajak juga nih, Farel ada nggak nih? Ada Kak. Farel ini kan duta ya. Nah, gimana nih menurut Farel sendiri? Ada pengalaman nggak dalam hal public speaking Farel sendiri? Mungkin bisa sharing sama teman-teman karena kita lebih ke sharing session ya teman-teman malam hari ini. Kalau izin menjawab, Kak, Hmm. kalau untuk public speaking dari Farel sendiri itu, kalau Farel sendiri, kalau dari dulu itu SMA apalagi itu Farel baru baru bisa bersosialisasi, misalkan ke teman-teman, ke guru atau ke kepala sekolah itu baru banget SMA. Nah, karena di SMP itu Farel termasuk orang yang introvert. Jadi pas SMA itu baru belajar gimana sih cara public speaking, gimana sih cara bersosialisasi. Jadi Farel mulai public speaking itu dari kelas, jadi ketua kelas atau jadi seorang moderator di sebuah ibaratnya wawancara di dalam kelas seperti itu. Kalaupun untuk duta itu Farel belajar public speaking itu memang dari sekolah. Jadi kalau setiap ada kegiatan itu Farel mencoba untuk memberanikan diri sebagai moderator ataupun pembicara. Kalau untuk latihan sendiri, Farel lebih sering latihan kepada teman-teman ataupun ke guru, misal ke guru curhat atau ke BK, itu ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol bareng, itu bisa melatih public speaking sendiri. Jadi pada saat eh, ada kegiatan, misal duta itu di dalam diri Farel sendiri itu sudah terbiasa. Jadi tidak lagi gugup ataupun cari gugup terus terus pusing stres gitu Kak. Terima kasih Kak. Makasih juga Farel nih ya guys. Ada Kak Regina udah sharing tentang public speakingnya. Terus ada Farel juga udah sharingnya. Mungkin teman-teman yang di sini ada lagi yang mau sharing nggak? Gimana nih melatih mungkin teman-teman ada mau curhat-curhat tentang kalau gimana ya public speaking aku punya pengalaman nih kayak gini nah boleh banget teman-teman jadi di sini kita lebih ke sharing session jadi teman-teman yang mau belajar tentang public speaking tanya-tanya itu boleh banget nih oh iya nih karena gini nih juga ini loh bisa baca tulisan itu loh yang kayak potensi-potensi diri itu ya Kak. Kemarin Bisa. Pak Sugianto ngajakin Kak Regina. Jadi teman-teman nih kalau Pak Sugianto udah terlalu banyak, boleh nggak minta bantuan Kak Regina? Oh, bisa bisa. Aku Tuh, sih baru teman-teman. ngambil yang basic sih buat baca tanda tangan, menilai kepribadian karakter dari tanda tangan. Nah, Sama, aduh, ini mungkin sedikit agak ini ya, tabu ya. Aku juga belajar tarot sih, karena aku belajar ergonomi itu. Jadi memaknai simbol, warna, numerologi. oh, Terus sebenarnya kalau aku sih memaknai tarotnya lebih ke pseudo psikologi ya, atau ergonomi kognitif. Jadi gimana mengolah emosi, gimana aku bisa meng-capture konteks permasalahan orang, terus aku memberikan potential solutions. Jadi bukan untuk meramal, tapi lebih ke membantu klien aku itu, klien, maksudnya orang yang aku baca itu lebih mengenal dirinya sendiri, terus memilih pilihan hidup yang lebih benar gitu.
Lebih kata, ya bener banget ya Kak. Ini ada yang komentar nih sama Anifan kolektor ya. Anifan juga belum datang ya pada malam hari ini. Tapi kebetulan di Kobisik karena aku gabung ya Kak, komunitas profesional Indonesia itu ada dua orang di sana itu yang punya berkecimpungan di dalam hal yang kayak gitu. Tapi itu tuh emang ada ilmunya ya teman-teman numerologi gitu. Kemudian Hmm, tentang energi gitu. Kalau misalnya kita hmm, berpikir positif, alam nanti seperti apa gitu. Seru lah. iya, seru, seru, seru. Iya, teman-teman makanya eh, bangun relasi, ikut komunitas, tapi jangan asal ikut komunitas ya teman-teman. Carilah komunitas yang membuat kalian tumbuh gitu. Jadi jangan, lagi teman-teman, nih Kak banyak banget nih yang baru mau masuk SMA, baru masuk kuliah Hmm, gitu. hmm. Kalau kalau baru masuk kuliah biasanya euforianya kenceng banget ya Kak, ikut semua organisasi. Iya, Jangan kalau ya dari teman-teman. lobby aku sih justru gini, ketika teman-teman nggak tahu arah tujuan teman-teman, cobalah sebanyak-banyaknya dulu sampai tahu teman-teman tahu limit teman-teman ya. Jadi misalnya aku tahu nih potensialku 80% sudah digunakan. Kamu tahu dari mana kalau kamu nggak eh, maksudnya learning by doing ya. Mm-mm. Semakin kamu misalnya kita belajar time management, mana yang kita pilahkan yang harus kita lakukan, kita plan, kita delegasikan atau kita buang. Tapi kalau kita nggak praktek gitu rasanya apa ya? Ya konsep just konsep gitu. Kita nggak akan pernah tahu sampai batas mana kita bisa melangkah. Ketika teman-teman exit your limit, eh, melampaui batas teman-teman, itu teman-teman sebetulnya bukan keluar dari zona nyaman, justru memperbesar zona nyaman itu sendiri sampai teman-teman bisa berprestasi kayak duta, ketua himpunan, dan sebagainya. Itu teman-teman bisa rasakan ketika teman-teman ya gitu dari awal sudah bangun portofolio personal branding teman-teman. Kayak dulu aku begitu nggak keterima di universitas negeri, aku keterima di Atmajaya, itu aku sudah pada saat itu ya, pengumuman SBMPTN, aku sudah memproyeksikan 4 tahun aku mau ngapain aja di Atma. Itu aku jujur aku sudah browsing-browsing Instagram UKM-UKM, aku udah mau tahu organisasi apa yang bisa aku ikutin di tingkat univ, di tingkat prodi, terus beasiswa apa yang bisa aku dapat, aku bisa ngapain aja lah, jadi asisten apalah, gitu-gitu aku sebenarnya nggak tahu tuh pada saat itu. Dan puji Tuhan ketika kita menjalani satu persatu, ya tapi kita nggak semua langsung kita tabrak ya Kak. Maksudnya kan sekali kamu ambil 10 masalah, yang kamu mampu selesaikan 5, ya akhirnya nggak maksimal juga. Jadi kayak bertahap di setiap jenjang kuliahku itu aku selalu bertahap, dan apa yang aku rasa aku udah nggak kuat, aku lepas gitu. Aku lepas satu, aku tambah dua, aku lepas satu, tambah dua, kayak gitu. Jadi Eee, akhirnya malah aku dapat lebih-lebih, bisa nulis, bisa ikut sertifikasi, waktu itu pernah juga student exchange online, kayak gitu-gitu, macam-macam. Bertahap dengan di akhir jenjang kuliahku sendiri, aku masih bisa memperoleh IPK tertinggi di prodiku pada saat itu. Karena dilakukannya bertahap, nggak sekali semua jembreng itu pasti satu atau 2 poin pasti akan gagal gitu kalau kita nggak siap-siap, kita asal main, coba semua. Boleh dicoba semua tapi ada timeline-nya, kapan yang ini harus dijalani, terus tarik ulur, oh ini udah nggak terlalu membuat berkembang nih, bisa cari lagi, seperti itu. Nah, Kalau aku sih personal branding-nya lebih ke akademik, jujur. nah, itu ya teman-teman. Teman keren banget nih penjelasan dari Kak Regina. Oke, jadi kita mau sharing juga kan, kita tadi udah bahas tentang public speaking ya teman-teman. Kita sekarang sharing, tadi kan baru Instagram ya Kak. Sekarang kita mau ajakin teman-teman tentang bangun personal branding di LinkedIn dan beberapa mungkin kesalahan-kesalahan aku yang mungkin nanti bisa diimprove sama teman-teman. Dulu Kak, waktu aku belum terlalu paham ya, aku share screen dulu. Um, Sebentar, wah loading juga nih.
teman-teman bangun personal branding itu bukan hanya di sosial media. Oke, sosial media mungkin itu penting ya teman-teman, karena kan kita riwayat kita tuh bisa dilihat di sana. Dulu aku juga pernah bangun portofolio tuh di sini di Google Sites. Kelihatan nggak sih? Belum muncul ya? Nih. Aku dulu Kelihatan pernah nggak? bikin, nah ya baru ya. Aku dulu waktu awal-awal kuliah nih, bikin di Google Sites. Karena aku belum main LinkedIn karena gini. Karena waktu itu kan aku ngerasa aku di zona nyaman banget nih. Aku di mana aku ditarik sama orang. Terus tiba-tiba aku ikut ini, aku ditarik sama orang. Karena orang ngeliat potensi aku di Instagram kan. Jadi aku nggak pernah kayak kepikiran buat LinkedIn. Tapi aku pengen ngearsipin semuanya. Karena itu jadinya aku coba nggak arsipin di Google Sites. Jadi aku bikin kayak website sederhana kayak gitu. Kayak di sini ada program sosialnya, aku cantumin semua gitu ya. Terus nanti di sini juga ada tentang kegiatan poster-poster yang pernah aku ikutin, kegiatan-kegiatan yang pernah aku ikutin ya. Tapi setelah aku sadari teman-teman lebih baik di LinkedIn. Ini jadinya aku kerja double. Karena aku kan udah kalau misalkan bikin Google Site ini kan kita harus masukin datanya satu-satu ya teman-teman. Aku harus masukin desain poster aku gitu. Dan lain sebagainya. Ada orang yang ngasih tahu, oh Tika seharusnya kamu bangun portofolionya tuh langsung di LinkedIn aja. Share satu LinkedIn semuanya bisa kelihatan sama orang. Dulu aku kayak gini nih. Sedangkan kalau misalnya kita lihat LinkedIn itu, kalau misalnya kita bikin Google Site itu kan kita cuman kayak website sederhana dan itu pun nggak bisa diakses sama semua orang ya. Karena semua orang tuh nggak tahu Google Site itu kayak karena nggak bisa dicari gitu. Baik, coding guys. Beda hal kalau misalkan teman-teman di sini itu udah bangun di LinkedIn. Kita coba lihat ya. Nanti aku share aja ke grup. Teman-teman yang ada LinkedIn nanti share juga aja di grup supaya kita bisa. Bukan berarti kita sedang membanggakan diri kita ya, tapi kita coba buat ngasih gambaran deh, terutama ke teman-teman SMP, teman-teman yang masih SMA, bangun pertama di sosial media ya, kemudian bangun di LinkedIn-nya. Ntar aku akan share screen, nanti setelah itu kita kasih lihat juga LinkedIn-nya kayak gini. Apalagi ya teman-teman yang sekarang tuh kuliah, dan sebentar lagi tuh akan masuk ke dunia kerja. Wah, itu LinkedIn akan jauh lebih powerful teman-teman dibandingkan teman-teman bikin portofolio yang PDF doang, misal kayak PDF mah doang berarti kan udah terlalu banyak banget ya di PDF kalian. Tapi kalau di LinkedIn teman-teman bisa masukin semua postingan teman-teman lagi ngapain gitu. Lebih profesional, terus kegiatan kerjaan teman-teman tuh bisa dilihat apa aja sih yang udah dilakuin, kemudian PDF-PDF-nya, portofolionya, semuanya bisa dimasukin di sini nih. Jadi sayang banget kalau misalkan teman-teman baru uh, mumpung teman-teman baru SMA, teman-teman baru kuliah, mending bangun LinkedIn, bangun portofolio kalian juga di LinkedIn, di mulai diisi secara perlahan. Karena kita bisa lihat riwayat-riwayat kita di LinkedIn itu kayak gimana. Mulai nih aku masukin karena habis itu kemarin aku resign dari perusahaan aku, akhirnya aku bangun portofolio aku di LinkedIn tuh kan. Jadi aku bangun LinkedIn aku tuh secara masukin ini kan harus dimasukin secara satu persatu. Wah ini karena aku telat, jadi aku agak ngebut ya masukinnya. Jadi aku udah masukin satu-satu, bisa kayak kegiatan gemar aku nih. Kegiatannya sosialisasi, kegiatan sosial gemarnya benibay.com, untuk kegiatan buku, kemudian kegiatan gemar di Lampung, kegiatan gemar di Kamar Bagi di Bandung, dan ini di Desa Majalaya, kemudian di kegiatan buku Ibu Bumi. Ya aku juga banyak banget kegiatan bergemar, makanya aku ngerasa, ayo dong teman-teman jangan bukan cuman aku doang ngerasain manfaatnya gemar, tapi aku mau ngajak teman-teman juga nih buat kegiatan-kegiatan, terutamanya buat teman-teman yang ada di Jabodetabek nih. Kita ada ke profesional mengajar juga, ini aku ngikutin Pak Denny, terus kita di sini tuh langsung kelihatan truk
Jadi bisa langsung diklik, langsung nyambung ke YouTube, bisa kayak gitu kan. Jadi enak banget kalau misalkan teman-teman eh, bangunnya di LinkedIn gitu. Karena bisa langsung keklik sama orang-orang, bisa langsung lihat semuanya, bisa kearsip semua dibandingkan teman-teman di Google Site tadi. Jadi kayak satu, tapi bisa cangkup semuanya. Karena kalau Google Site itu nggak bisa masukin PDF. Bisa kita masukin kayak cuman kayak keterangan poster kita gitu. Nah, kalau misalkan di sini akan jauh lebih banyak di kegiatan-kegiatan gemarnya boleh aku masukin. Jadi pas aku bangun portofolio di LinkedIn, aku mulai tuh Kak, mulai sibuk-sibuk kayak mana ya data aku mana ya karena nggak pernah diarsipin kayak gitu. Jadi kesalahan yang mungkin bisa dipelajari bagi teman-teman sekarang sekarang tuh mulai diarsipin kegiatannya gitu. Itu yang mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi nih. Atau kita bisa buka Instagram teman-teman ya. Boleh nggak kita bedah? Boleh nih collab sama kalian. Kayak dari situ teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Oke, Pak. Coba Nisa. Teman-teman yang dari ya teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Belum? Nggak, dari Kak Arif. Deh, Kak Arif, kita mau tanya Kak Arif dulu deh. Kak Arif kan kuliahnya tentang psikologi tuh. Mungkin Kak Ari bisa sharing dong gimana dong kalau misalkan anak-anak teman-teman yang SMP, yang SMA gitu mau coba buat lebih pede public speakingnya atau menggali potensi dirinya gitu. Jadi mau tanya katanya Kak. Iya boleh. Tuh ya. Siapa aja tuh? Yeni, Ya Yeni. Boleh on mic. Gak on mic dia catur. masih malu-malu dia Kak. Gak usah malu-malu di sini. Mumpung nih. Kalau misalkan mau sharing nih. Kan teman-teman di sini tuh banyak di yang kalau misalkan riset aku kurang sih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tanya tentang riset tuh bisa ke Kak Regina. Teman-teman mau kuliah sambil kerja asuransi bisa ke Kak Zaid deh. Mungkin kita sapa Kak Zaid dulu ya teman-teman. Kak Zaid, halo Kak. Kak Zaidnya Halo ada nggak Kak. sih? Zaid belum ada. Oke, kayaknya mungkin dia orang lagi pergi ya. Teman-teman yang lain ada yang mau sharing tentang kegiatan public speakingnya? Kayaknya kita buat malam ini cuma sampai jam 9 aja ya teman-teman karena kita cuma sharing session aja dan mungkin teman-teman yang ada nanti sosial media kayak eh, LinkedIn atau mungkin sosial media lain bisa share aja ke forum kita. Mungkin nanti Kak Regina juga bisa share linknya ke forum ya Kak supaya teman-teman kita nih khususnya teman-teman yang anak SMP, SMA bisa bisa mulai mempelajari oh ternyata bangun LinkedIn itu kayak gimana sih. Boleh, boleh. Kak, tapi aku setuju banget tau Kak. Maksudnya kayak kalau Kakak mulai mau bikin website itu dari Google Site. Aku juga awalnya bikin prototype website. Aku tuh pakai Google Site dulu sampai aku nanti akhirnya minta bantuan tukang aplikasi buat bikin website. Iya. Itu bisa Karena gini banget mau share screen boleh banget. share apa? LinkedIn Share atau screen. website. Bebas biar teman-teman yang lain bisa lihat juga. Itu Google Sheet itu bisa dibilang kayak teman-teman bisa belajar bikin website sederhana sih. Dari situ nanti mulai belajar. Karena pas kuliah pasti ada pelajaran itu tuh. Kalau teman-teman yang banyak marketing ya. Boleh, aku share dulu deh. Bentar nih gimana ya? Sebentar Kak. Biasanya kalau ini kayak tampilan Zoom-ku kayaknya ganti terus belum tahu nih cara apa Yang share. hijau aja. Coba. Oh, Oh bentar iya, iya aku betul. jadiin.
Bisa share screen langsung nggak atau harus jadiin host dulu? Coba Bisa ini. ya? Bisa. Kan Bentar, jadi lagi loading. Bisa. Nah, teman-teman udah lihat LinkedIn aku? Wih, banyak nih sertifikasi kakak nih gelarnya C. Sekarang sih kerjanya jadi relation manager ya, kerja sama Eh, Atma sama Yuensha. Jadi aku tuh pengen bikin usaha sih, pengen usaha bimbel ya, tapi lebih ke bimbel eh, non akademik sih. Lagi jalanin ngajar orang belajar Excel, belajar Canva, belajar apa namanya? Ya mau lebih mengenal tentang dunia virtual reality, metaverse. Aku arahnya lagi ke sana sih, Kak. Kayak hmm. kalau sertifikat ini cukup random sih sebenarnya. Kalau CSCA ini supply chain analyst. Kalau CCP ini Canva Pro. Kalau yang CSH Oh, ini baru aku dapat kemarin signature for healing, for self healing. aku baru tahu kok ada Canva Pro kak yang sertifikatnya. Aku, ih, Iya, keren nih. lebih diajarin lebih deep sih kayak tipe-tipe em, kita bisa bikin apa aja sih, bisa brosur, buat gelas, buat tote Hmm. bag secara Ih, lebih detail. Kak, aku juga loh dari awal kuliah itu semester 5 aku pertama kali magang karena disuruh desainnya pakai Canva aja. Saya tahu kok kamu nggak bukan orang desainer kata ownernya. Kamu yang penting kamu belajar aja kata dia kamu pakai Canva aja deh. Akhirnya aku dapat uang pertama kali kerja dari Canva. Wow, iya, bagus lah Kak. Terus kayak aku di sini cantumin websiteku ini nggak tahu nih lagi loading. Nanti aku bantu explore lebih dalam. Terus kayak penting banget teman-teman bantu bangun portofolio tuh dari about ini ada sih tipe orang yang menaruh semua summary up dari achievement mereka di about, tapi orang kurang baca about ya. Hmm. Jadi di sini kalau aku sih mendeklar diriku sebagai apa? Aku sih lebih mendeklar diriku sebagai practitioner inovasi, bisnis dan ergonomi. Bolehlah cantumin moto, terus website-website. Aku ada beberapa website sih. Jadi ada yang belajar bahasa Thailand, itu aku juga lagi sambil belajar juga sih. Terus AI ya karya tuh lebih concern di metaverse dan virtual reality. Terus kalau tarot ya membantu teman-teman yang sedang buntu dengan kehidupan bisnis, percintaan dan lain-lainnya. Seperti itu ada kontak juga. Terus di feature nih penting teman-teman kayak misalnya teman-teman punya achievement apa, misalnya jadi pembicara, CV juga boleh cantumin sini. Atau misalnya teman-teman apa namanya pernah masuk artikel berita apa, nah itu bisa dicantumin di sini juga di feature. Jadi, oh headhunter atau pencari pekerja tuh bisa langsung tahu nih kata kuncinya teman-teman kalau emang mau bekerja di bidang apa, sebut kata kunci atau keywords kayak Kak Kartika tuh misalnya public relation atau misalnya marketing atau misalnya data analis itu bisa di atas ini atau di beberapa poin di bawahnya. Terus kayak kalau experience kerja, mungkin aku nggak cantumin semua ya, aku lupa sih. Kalau sekarang sih relations manager, terus founder dari usahaku sendiri, PT Ginavers Mentari Utama, yang Oh, tadi yang kakak udah, udah ada. kakak langsung bikin PT ya kak? Iya sih, memang agak terburu-buru, tapi memang ke depannya nanti pengen apa launching buku kayak gitu-gitu sih Kak, lebih ke bikin Eh, bimbel kayak gitu. baru Jadi kak. iya, jadi kalau aku tektok sama vendor tuh vendor tahu aku udah berbadan gitu, jadi nggak Ah, Eee, iya. lebih lebih kredibel aja sih. Jadi ketika aku memang mau menghubungi vendor-vendorku, kan aku pasti juga butuh vendor ya. Jadi mereka sih lebih Mm-mm. terpercaya gitu. Iya. Pernah kerja juga di Dynapack Asia, jadi sourcing. Ada beberapa yang aku nggak cantumin ya, kayak aku pernah kerja di Alfamidi, Alfamart itu as organization development, pegang budaya, pegang kompetensi, terus pernah kerja di Sabta Warna Cemerlang itu sebagai PPIC supply chain staff. Terus kalau scholarship
pernah dapat Lotte Foundation. Ini pengalamanku di Atma, asisten dosen, asisten lab, Beasiswa Jarum juga, dan masih banyak lagi. Sebenarnya sih teman-teman kalau mau scholarship tuh yang penting dari awal masuk kuliah benar-benar bangun portofolio teman-teman sih. Organisasi, duta, rajin-rajinlah menjadi penulis atau apapun itu akan dihargai sama scholarship, tapi tergantung scholarship-nya. Teman-teman mau cari beasiswanya aja kah, atau pelatihan kah, atau project base kah, itu teman-teman harus lihat sih. Kayak ada Astra First, ada Genbi, Jarum Base Oh One iya. Plus, Bank, Adaro, banyak sih sebenarnya. Tuh Kak, kalau misalkan ada info-info Kak bisa dong share ke grup kita. Mungkin teman-teman yang lain yang lagi kuliah atau teman-teman yang baru masuk kuliah nih. Mulai Mm-mm. lihat teman-teman bisa cek di sini. Boleh, itu Base One Jarum lagi buka sih, tapi memang dikhususkan untuk semester 4 ya kalau Base One Jarum. Kalau teman-teman baru masuk kuliah, aku sih suggest-nya ini beasiswa Kemendikbud yang Ristekbud, ya Kemendikbud ya. itu 8 semester sih di cover, 8 semester kasih uang Mm-mm. jajan. Kayak gitu kegiatan volunteer bisa dimasukkan skill-skill. Ini penting juga recommendations. Ini sih rata-rata dosenku sih yang kasih. Terus misalnya jurnal-jurnal publikasi, honor awards kayak gitu-gitu. Ya kurang lebih itu sih Kak. Itu udah berapa tahun ya Kak? Nah jadi followersnya udah 2000-an guys. Ini Connectingnya di 500. since kuliah sih benar-benar nambahnya cepat itu sejak ini ya semester. Aku kayaknya bikinnya semester let's say tahun ketiga sih, semester 5 deh. Mulai naik tuh karena ikut sertifikasi CSCA ini, banyak banyak praktisi-praktisi, dosen yang aku follow-followan, aku juga mencari juga sih orang-orang yang dengan basic CSCA atau CSCM ini. Mm-mm. Kayak Tuh gitu. teman-teman, mungkin teman-teman yang SMP, SMA masih agak bingung sama aplikasi LinkedIn, teman-teman bisa searching dulu nih LinkedIn itu apa sih? Mungkin teman-teman sekarang ngerasa kayak cuek-cuek gitu. Nah, tapi dampaknya itu besar banget, apalagi kalau misalkan teman-teman masih SMA, apalagi teman-teman yang sekarang tuh lagi kuliah ya Kak. Karena dunia kerja itu teman-teman akan jauh banget gitu dengan dunia-dunia teman-teman yang sekarang gitu. Jadi harus bangun mulai dari sekarang. Bener banget. Karena gimana ya, kalau personal branding teman-teman udah kuat ya, teman-teman bukan cari kerja, teman-teman yang dicari. Atau misalnya gini, teman-teman dengan sekalinya melamar pekerjaan, mereka pasti sekarang tuh udah nggak lihat CV ya. Karena dirasa CV itu orang bisa dimanipulasi jujur aja. Jadi mereka Hmm. akan ke LinkedIn kalian, memastikan lagi nih, apa yang kalian tulis di CV itu kalian representatifkan juga nggak di LinkedIn kalian kayak gitu. Terus mereka juga akan make sure juga seperti Instagram berapa follower kalian, connection kalian siapa aja. Reference check juga bisa jadi dari LinkedIn. Apa? Ada yang tanya? Maaf izin tanya Kak. Boleh. Mm-mm. Sebenarnya kalau untuk LinkedIn ini, kalau untuk bahasa mempengaruhi nggak sih kayak pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia gitu? Kalau karya gini kan Inggris ya. Kalau aku sebenarnya Indonesia karena aku baru bikin sih. Kalau Nggak dari masalah kayak sih. gini nggak masalah ya Kak. Nggak masalah, tergantung. Nanti target target eh, company yang mau kamu tuju itu lebih ke multinasional apa lebih ke nasional. Kalau nasional sebenarnya Indonesia aja cukup, yang penting lengkap, rapi. Paling penting keywords-nya sih, Kak. Jadi misalnya kalau Kakak mau jadi data analis, tapi tulisannya marketing, sourcing, orang bingung. Kayak keywords yang di atas ini penting banget sih, ini kunci utama. Jadi orang-orang sekali jebret lihat, atau mereka misalnya para HRD itu mencari talent tertentu gitu ya, itu mereka pakai keywords biasanya. Misalnya mereka mencari orang yang baru lulus, teman-teman bisa tulis di sini fresh graduate of
Unikat Majaya atau fresh graduate of UI misalnya kayak gitu-gitu. Kalau teman-teman punya link Google Site yang kayak Kak Kartika tadi juga bisa dicantumin di sini teman-teman. Jadi, oh mereka tuh nggak usah bersusah payah buka-buka satu-satu, itu juga saling melengkapi sih. Jadi kayak nggak harus semuanya ditaruh di feature ya. Cukup dengan Google Site, oh langsung tahu nih portofolionya seperti apa. Saling link it sih. Kayak ini dulu asalnya website ini nih hasilnya dari Google Site. Cuma di-upgrade aja ke SEO-nya terus memang aku ada 3 lini usaha yang Gina Lenstay, IE Akarya, sama yang Gina Tarot itu kurang lebih Tapi ini gitu. kakak beli hosting sama domain juga ya? Berarti kakak yang ngolah atau pakai jasa orang kak? Pakai jasa orang sih Kak, karena basicku tuh bukan yang programming ya. Aku lebih ke ideation sampai prototyping. Soalnya karena aku marketing ya, jadi kita emang waktu itu pernah bikin juga tuh. Tapi karena kita Mhm. emang tugas sekolah, belinya yang buat eksperimen 1 bulan aja. Kalau Enggak misalkan apa itu kan domain, kalau misalkan teman-teman mau coba-coba bikin yang kayak 1 bulan tuh bisa bisa beli dulu 1 bulan. Tapi kalau misalkan udah kayak ada gini kan udah bikin PT ya tadi, itu mhm, bisa per tahun gitu, nanti diperpanjang lagi websitenya. iya, per tahun sih, nanti diperpanjang sekian sekian rupiah, nanti berapa gitu. Cukup menarik sih. Aku juga lagi ngembangin TikTok sih, tapi aku TikTok live itu untuk sharing yang tempat curhat gitu loh Kak. Jadi kayak mungkin mirip ngobrol santuy, tapi kayak aku random aja kayak siapa yang mau curhat. Terus nanti kalau kasusnya berat pakai tarot atau dia mau karakter nih, coba dong DM aku fotomu, karena aku bisa membaca eh, mem- Rawat aja gitu. ya raut wajah dari mikro Ah, ekspresi, gesture tubuh. Aku masih belajar-belajar juga kayak itu kelihatan banget Kak. Misalnya kalau penting banget nih, makanya public speaking tuh not only kita menyampaikan materi ketuplek ya, maksudnya kayak kita lihat audiensnya teman-teman. Kalau misalnya audiensnya rata-rata generasi baby boomer atau Gen X, otomatis ini teknis teknis PPT-nya ya, teknis PPT itu tulisan pasti harus gede-gede. Terus ya. warna jangan warna-warni karena Gen X atau baby boomer itu kan ya pastinya udah rata-rata 30 tahun ke atas kan. Itu mereka kurang interest dengan warna yang too colorful. Cukup biasanya 3 warna aja satu PPT. Beda kalau Gen Z atau millennials nih, kalau rata-rata seperti itu biasanya main di bahasanya. Kalau bahasanya terlalu saklek ketuplek kaku gitu ya, pasti teman-teman bisa ngeliat audiens teman-teman tuh yang Gen Z millennials tuh akan entah nguap, entah eh, fokusnya jadi main gadget masing-masing. Itu gesture tubuh yang bisa teman-teman capture ya ketika mereka masih masih keep up dengan materi teman-teman atau enggak. Jadi itu sih Kak, jadi kayak kenapa jurusannya teknik industri tapi kenapa belajar orang, ya karena aku fokusnya ke ergonomi, jadi pas banget di Besuan Jarum pun diajarin juga, kayak kalau bisa satu slide satu kata gitu. Tapi kita tuh bisa mengelaborasi, bisa menjelaskan secara dalam keywords yang disampaikan pada slide itu. Permainan warna, bahasa, gesture, mimik wajah tuh kelihatan banget. Kita tuh bisa tahu loh suami kita atau pacar kita bohong itu di setengah detik pertama kita nanya. Itu sebenarnya ilmunya menarik banget mikro ekspresi. Mm-mm. Bahkan sama Pak Denny itu kan ada foto karakter ya Kak. Jadi waktu Hmm. aku kuliah, aku kan ikut lomba Universitas Comprehensive itu. Jadi satu-satunya kelompok yang diajakin berfoto karakter itu cuma kelompok aku. Karena kenapa? Karena aku pendekatan sama Pak Denny di Instagram waktu itu. Kayak makanya Wah, teman-teman apa SKSD itu di Instagram. Tapi tapi absolutely. positif, dia positif. Jadi aku pas satu ke lomba aku chat juga. Karena aku tuh kan sebelum aku yang lomba ada komisi tuh ada yang lomba-lomba yang lain nih kan. Tapi Hmm. namanya bukan USC, namanya waktu itu uh, sales mentoring atau pokoknya tetap sales-sales juga kan. Terus aku lihat nih salah satu anggotanya yang sukses nih kayak deket sama juri-juri.
deketin jurinya dengan cara nyapa. Aku nyapa akhirnya pas aku dekat Bagus. lomba itu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dedi gitu. Aku tanya kan, perkenalkan saya Kartika dari tim kios gitu. Itu belum akrab nih sama Pak Denny. Kalau kata itu belum benar-benar ngasih kayak Pak gitu. Kalau sekarang kan udah akrab ya, udah kayak orang tua gitu, udah kayak keluarga sama Pak Denny dan teman-teman yang lain. Jadi pendekatan teman-teman, selamat siang Pak, saya dari tim kios, saya yang ikut lomba kemarin gitu. Ada tanggapan nggak Pak tentang program saya gitu? Gitu aku Mm-mm. terus akhirnya, oh iya kata dia, dia kan penasaran jadi kok ada dia anak-anak muda yang berani ngechat gitu kan. Akhirnya Mm-mm. diajakin, "Ah, sini saya tes foto karakter kamu gitu. Wah, Tapi ini ya kata dia, kamu timnya siapa? Saya sama Vira Pak gitu. Wah iya mm-mm. udah kata dia, tapi jangan bilang-bilang dulu ya sama tim yang lain." Karena ke foto karakter Ya, sebenarnya bayar ya Kak. Tapi kita iya, aku nggak tahu bayar apanya. Terus cuma dibilang kayak, ya kirim aja emailnya kata dia gitu kan. Kirim di email aku tak gajarin, ya foto karakter jangan ini ya, jangan dulu dia. Pokoknya jawabnya harus sesuai dengan kepribadian kamu, jangan gara-gara cuma mau kayak baik-baik gitu kan. Ya, ternyata di karakter itu dijelasin Kak, kayak warna kamu tuh kayak gini, nanti suami kamu pilihnya yang warna kayak gini ya, kata dia. iya. Saya Mana? nyambung nih, kata dia. Potensinya kayak gitu, nah itu teman-teman. Jadi gak Yes. apa-apa. Jadi dari iseng-iseng kayak gitu malah kita dapat kesempatan di cek langsung foto karakter kita. Dan mungkin teman-teman sekarang lagi ada kayak gini bisa lihat karakter teman-teman lagi dari tulisan. Chat aja kayak gini ya Kak, aku dari Iya. grup forum. Bisa tanda tangan, terus bawahnya nama sama umur gitu. Nama umur, kayak coba dong bacain dong. Nggak apa-apa tuh teman-teman. Boleh. Tadi, oh ya Kak, tadi ada yang raise hands, Abi. Abi tadi mau tanya ya? Masih boleh, Kak. Ya boleh Boleh. lah. Dong, Pi. Jadi kan gini, Kak. Di sini eh, kita biasanya kan terlena sama yang namanya zona nyaman. Di sini Abi tuh udah ngerasain sendiri gimana rasanya masuk ke zona nyaman, terus keluar lagi kejar prestasi, terus balik lagi ke zona nyaman. Abi tuh mau tanya gimana caranya untuk kita konsisten eh, untuk meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita ambisikan, sehingga kita tidak terlena lagi ke zona nyaman yang kita punya gitu. Kasih. Sama Abi. Jadi dari Katika dulu ya, mungkin nanti Karina juga bisa melengkapi. Jadi kalau misalkan zona nyaman, uh, sejujurnya aku awal pertama kali gabung Gemar itu berada di zona tidak nyaman loh teman-teman. Karena gimana, kalau kita ngelihat 15 anak muda yang dipilih sama Pak Denny itu adalah teman-teman yang punya prestasi, kebanyakan adalah atlet pon yang dapat emas. Sama entrepreneur yang udah ngasilin jutaan, ratusan juta rupiah. Jadi aku dipilih cuma gara-gara ngobrol santuy. Nyaman gak tuh? Nggak nyaman teman-teman. Apalagi pas waktu pertama kali diajakin gathering, ayo gathering Gemar gitu, makin kan insecure sebenarnya ya di awal-awal gitu kan. Tapi kamu mau kamu mau ningkatin value atau enggak? Kamu mau besar di antara orang-orang kecil, eh, atau kamu kecil di antara orang besar kemudian kamu tumbuh? Itu yang harus dipahamin tuh. Oh, misalnya kayak, oke, Abi udah terlalu nyaman nih di zona ini, atau mungkin Abi mau improve diri. Coba buat keluar dari zona nyaman itu, Abi mulai plan kayak, oke, aku mau ke dalam hal ini tuh tujuannya apa gitu. Supaya Abi punya motivasi buat bisa sampai ke tujuan itu. Biasanya kalau misalnya kita udah punya motivasi, kita akan mulai, hal itu akan mempengaruhi tindakan kita tuh. Kita mulai mempengaruhi kita karena kita udah punya dorongan secara internal gitu. Secara internal dalam diri kita tuh mulai mulai, oh iya ya, aku tuh mau nyampe bau dapat A gitu. Maka aku harus mengorbankan beberapa hal gitu. Karena segala sesuatu yang kalau misalnya kita mau dapetin itu, ada akan banyak hal-hal yang kita harus korbankan gitu. Mungkin dari itu dari Kak Tika. Kalau dari Kak Regina, ada yang mau sharing lagi Kak? Boleh. Kalau opsi dari Kang Gina, justru kalau kamu memang berada
eh, di zona tidak nyaman kamu bisa yang Katika bilang ya, keluar dari zona nyaman terus ya belajar untuk survive. Tapi kalau dari mindsetnya Kak Gina sendiri nih, ketika teman-teman udah mengalami berada di zona nyaman itu nggak salah teman-teman, justru kayak kalau bisa teman-teman perlebar, perluas, besarkanlah Kembangin ya zona Kak. Mm-mm. betul. Terlalu terlena dengan zona nyaman juga membuat teman-teman jadi nggak produktif. Jadi kayak saranku adalah ini, ketika kamu tahu orang-orang sekelilingmu itu sudah membuat kamu tidak produktif, malas, atau ya membuat prestasi tapi nggak memberikan kepuasan batin yang gimana-gimana ya, coba cari circle baru atau 5 orang terdekat baru yang sekiranya bisa memberikan dampak positif ke Abi. Kenapa? Kamu jadi sesuatu itu karena 5 orang terdekatmu, kamu menjadi memasuki pergaulan yang rusak. Bisa karena orang sekelilingmu, kamu bisa menjadi orang yang 2 kali, 3 kali lebih produktif juga karena orang-orang sekelilingmu. Itu satu karena orang ya. 2, benar yang Katika bilang juga, kamu harus membuat next plan. Jadi kayak ketika Abi sudah berprogres dan achieve beberapa prestasi, buat future plan lagi nih. Oh, yang sudah tercapai apa, yang belum tercapai apa, yang sudah tercapai apa yang bisa diimprove, yang belum tercapai apa yang bisa diperbaiki kayak gitu. Udah nih bikin ya jangan jauh-jauh deh, short term dulu aja 2 sampai 3 tahun ke depan mau jadi apa, mau beraktivitas apa, mau achieve apa, kayak gitu. Sertakan juga smart goals. Jadi kamu melakukan sesuatu itu ada dasarnya, Abi. Jadi kayak aku mau achieve medali emas nih, tapi aku nggak tahu setelah aku dapat medali emas itu mau aku jadikan apa. Nah itu salah. Jadi kayak lebih ke Abi tahu dengan Abi mendapat peroleh medali emas ini kamu sudah mencapai goalsmu yang mana dengan dalam jangka waktu berapa lama misalnya seperti itu. Setelah itu jadikanlah achievement itu, nah bikinlah segala sesuatu aktivitas pencapaian apa yang sudah kita dapat itu terintegrasi atau berkesinambungan ke aktivitas kita berikutnya ya, atau ambisi-ambisi kita tuh untuk yang berikutnya. Jadi jadikanlah itu untuk personal branding. Bahasa kasarnya teman-teman bisa memakai personal branding itu untuk menjual diri teman-teman ke lapak berikutnya, ke step, ke jenjang berikutnya. Misalnya Abi sudah cukup stabil nih dengan achievement lomba. Abi boleh memperluas skill-nya. Misalnya kalau lomba tadi tingkat kabupaten, naikin levelnya ke kota, ke provinsi, ke nasional, ke internasional kayak gitu. Kalau misalnya dirasa, aduh Kak Gina aku udah bosen nih di bidang ini, aku boleh nggak sih coba bidang-bidang lain? Itu nggak salah juga, Bi. Jadi kayak kamu misalnya mengalami satu kejenuhan di bidang tertentu, cobalah bidang lain. Misalnya belum tentu yang itu achieve something, tapi bisa memberikan kepuasan batin dan Abi tetap bisa mengaktualisasi diri dari kegiatan-kegiatan yang Abi lakukan. Misalnya, oh aku sudah cukup nih dengan achievementku. Kayaknya aku perlu self care dan self love deh. Kira-kira aku bisa mengenal diriku dengan cara apa? Kayak Kak Gina belum lama itu sama Kak Kirana ke kampus Atmajaya ikut workshop art therapy. Sebenarnya kan kalau dibilang Kak Gina tuh basicnya bukan psikologi, tapi kenapa pengen banget sih belajar tentang mematangkan emosi personal, bagaimana bisa mengontrol emosi atau emotional intelligence through art kayak gitu melalui seni. Itu Abi juga bisa mengembangkan apa ya? Jadi IQ tuh udah boleh, udah pasti kita punya IQ masing-masing ya. Kalau udah di atas 100 tuh udah manusia lah kita sebutnya gitu. Manusia normal gitu. Jangan lupa juga mengisi, memfulfill diri teman-teman dengan
kecerdasan-kecerdasan lainnya seperti kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, ada juga sih kecerdasan adversity quotient, itu tuh yang kayak coping stress, kemampuan untuk belajar di bawah tekanan, itu penting banget. Karena apa? Gen Z tuh udah dipandang sebelah mata sih, jujur aja ya teman-teman, Gen Z, Gen Alpha tuh dipandang sebelah mata, kayak nggak tahan mental, terus kayak dikit-dikit keluar masuk, turnover intentionnya cukup tinggi nih kalau di kerjaan, udah kayak kutu loncat misalnya kayak gitu. Aku pun juga kutu loncat, jujur aja dalam 3 tahun aku 3-4 company yang aku udah keluar masuk, karena aku kayak bener-bener punya target sebelum umur 25 tuh aku udah harus bener-bener tahu aku tuh mau jadi apa setelah itu. Mungkin aku di company nggak terlalu yang berbinar gimana-gimana ya, tapi balik lagi, memang ternyata passion-ku tuh di bidang pendidikan. Kenapa? That's why aku kembali lagi ke kampus. Karena aku merasa nyaman. Makanya aku tuh, apa ya, kalau aku pribadi, oh ini bukan zona nyamanku. Somehow, ketika kita berada di zona nyaman, kita kan akan mendapatkan tekanan ya, atau stresor yang benar-benar kita nggak inginkan. Itu kejadiannya bisa 2 loh teman-teman. Dalam manajemen stres, ada yang namanya eustress sama distress. Ada fase di mana ketika teman-teman tuh dapat tekanan, itu teman-teman justru bisa jadi produktif. Itu stres yang positif atau eustress. Bentuknya kurva teman-teman. Ada sampai titik puncak, itu titik puncak produktivitas teman-teman. Tapi ketika teman-teman emang terlalu di-push terus ya tekanan, itu justru bisa menurunkan tingkat produktivitas teman-teman. Jadi balik lagi teman-teman yang tahu limit teman-teman, tahu cara kendali diri teman-teman, makanya Kak Gina bilang, sebelum umur 25 deh saranku, teman-teman banyaklah explore, benar-benar mengenali diri teman-teman, jangan sampai, aduh gue udah jadi career woman atau career man, tapi kayak nyesel nih kenapa nggak dari dulu berbisnis atau misalnya melakukan kegiatan sosial. Jadi benar-benar banyak explore diri gitu. Nggak ada kata terlambat teman-teman mau mulai bisnis umur 30, 40, nggak ada kata terlambat sih. Kuncinya satu, berlombalah sama diri sendiri, jangan berlomba sama orang lain. Kan kita nggak tahu privilege orang lain tuh seperti apa, latar belakang dia apa, atau misalnya dia punya gift atau kelebihan apa. Jadi memang kenali potensi diri teman-teman dulu. Jadi nggak salah pemetaan nih. Kalau salah pun nggak apa-apa. Jangan takut career switching atau berubah haluan. Jadi nggak ada kata terlambat sih. Jadi yang jangan pernah berhenti. Yang penting kita nggak berlari pun yang penting jalan. Intinya gitulah. Ya, dan ya aku pun juga, bukan cuma Abi merasa tercerahkan, ketika aku juga merasa tercerahkan, karena itu menjadikan suatu ketakutan sih Kak, karena aku resign kemarin dari kerjaan aku kan, terlalu nyaman kemarin saking karena aku cuma terlalu fokus bangun personal branding itu di Instagram. Jadi aku nggak fokus dibangun di LinkedIn. Jadi ketika aku resign karena satu dua hal lainnya gitu kan. Pak Denny pun juga tahu gitu karena apa gitu. Jadi aku ngerasa kayak oh ternyata dia kerja di luar dari yang kemarin itu seperti ini loh. Jadi aku benar-benar ngerasa wah mumpung belum 25 nih, apalagi mumpung belum berkeluarga gitu. Jadi Nah, banyak tuh. hal yang ingin aku coba explore. Makanya ketika aku diajakin Pak ini, ayo ke Lampung gitu, ayo ke Bandung, ayo ke Jogja gitu, buat kegiatan sosial aku gas terus. Karena aku ngerasa aku belum ada um, di fase kehidupan menikah gitu. Dapatin ke aku masih single gitu. Aku masih punya kebebasan untuk um, ikut orang kemana-kemana. Kalau misalkan udah menikah kan udah beda ya, karena kita udah Nah, punya susah. suami, kita Iya. nggak bisa lagi tuh kayak nggak mungkin aku ya aku mau ikutin Pak Denny pas Gento terus ya aku bisa. Jadi itu akan punya keterbatasan tersendiri gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman masih muda, masih SMP, masih SMA, masih mau kemana, mau eksplor, mau kegiatan sosial, mau apapun itu lakuin, ikut kemana-mana orang yang kami suka, kalian ngerasa ayo deh, ini orang ini dampak positif nih sama aku,
aku pikirannya berkembang, aku grow mindset, aku jadinya orang-orang yang tidak patah semangat, itu ikutin sih. Oh ya, kayaknya ada satu lagi nih ya, mungkin pertanyaan yang terakhir dari Angelita. Ini Kak Angel nih SMA ya Kak kalau nggak salah. Jadi Kak, aku mau nanya gimana sih caranya membangun personal branding kita di lingkungan sekolah? Apalagi kita harus mulai dari membangun relasi yang banyak atau mulai dari hal-hal yang lain gitu. Kalau SMA sebenarnya ya personal brandingnya, ini kita bahas personal branding. Pastinya kalau misalkan SMA tuh teman itu pasti akan selalu berguna ya teman-teman. Kita harus banyak-banyak berteman gitu, tapi kita harus bisa kita bukan membataskan pertemanan kita dengan A dan B, tapi kita harus paham teman ini memberikan dampak positif atau dampak negatif nih ke diri kita gitu. Jadi kalau misalkan emang orang ini berdampak negatif, jangan terlalu diikutin gitu. Kita harus punya prinsip juga, kita harus punya pondasi juga. Tapi kalau misalkan orang ini positif nih, orang ini ngajakin kita ikut lomba, orang teman-teman kita ini ngajakin kita buat kegiatan-kegiatan sosial. Nah, itu ikutin terus. Karena kita akan tumbuh bersama orang-orang itu. Apalagi kalau misalkan kata Kak Gil, tadi kan cari 5 orang yang bisa berdampak sama kita. Terus kalau misalkan bangun personal branding di SMA itu dari apa? Dari ikut lomba-lomba gitu. Bahkan banyak kalau aku sendiri waktu SMA itu bahkan terlalu banyak ikut lomba, kadang-kadang aku karena belum memahami potensi aku tuh sebenarnya ada di mana nih. Makanya pas waktu aku SMA, aku ikut lomba tuh banyak banget ya. Mulai dari Duta Genre lah aku ikutin, terus LCC 4 Pilar aku ikutin, OSN aku ikutin, lomba pidato, banyak banget yang aku ikutin. Sampai di satu titik di mana aku mulai memahami bahwa ternyata potensi besar aku itu adalah di public speaking, di ilmu komunikasi, dalam hal eh, terutama dalam hal pendidikan ya. Terus di mana lagi yang potensi kedua yang aku bisa kembangkan ternyata di copywriting. Akhirnya ketika di TikTok atau di Instagram itu menjadi suatu personal, salah satu salah satu ya berarti beberapa potensi yang bisa aku kombinasikan untuk bisa membangun personal branding aku yang baik di LinkedIn ataupun di Instagram. Jadi itu sih Idelita. Mungkin dari kayak gini ada yang mau ditambahin? Mungkin lebih ke ini ya, relasi ya, ke Angelita. Mungkin sedikit cerita, salah satu penyesalan terbesar aku selama sekolah itu, aku terlalu fokus ke akademik kan, jadi aku nggak explore ke organisasi tuh kayak OSIS atau kayak pengurus-pengurus keagamaan itu kayak ya misalnya kalau di Katolik gereja sekolah Katolik itu kan ada misa-misa gitu, aku kurang in charge ke sana. Jadi memang, teman-teman banyak cara untuk bisa membangun relasi ya, untuk lebih luas. Teman-teman bisa lomba, OSK, OSN, teman bisa atau kegiatan yang non formal ya, misalnya kayak lomba olahraga. Dulu Kak Gina sih puji Tuhannya ikut lomba voli sama Kak Kirana. Terus kayak aktif-aktif lah OSIS, misalnya teman-teman emang mau tertarik di bidang organisasi bela negara, bisa ikut Paskib. Itu sih paling kalau sekolah cukup terbatas ya, nggak terlalu banyak kegiatan yang bisa explore di internal sekolah sih. Kecuali teman-teman mau aktif di luar sekolah itu juga bisa, banyak cara, banyak jalan kayak gitu. Terus membangun relasi. Dulu aku organisasinya kebetulan pegang relasi internal. Jadi salah satu yang Katika lakukan untuk approach Pak Denny, Pak Sugianto tuh bagus banget. Itu namanya personal approach ya. Jadi kayak teman-teman percuma deh punya segudang prestasi, segudang ilmu kalau nggak bisa membangun relasi dengan orang ya. Kalau teman-teman membangun personal branding, teman-teman terlalu individualistis dan nggak bisa kolaborasi dengan orang, pada akhirnya ya udah itu hanya untuk kamu tapi tidak memberikan impact untuk orang lain. Jadi dalam membangun relasi pasti teman-teman perlu belajar public speaking, personal branding dan lain-lainnya. Tapi aku lebih khususkan teman-teman kalau mau berelasi itu turunan dari public speaking yang bisa teman-teman pelajari itu persuasive and effective communication. Jadi gimana caranya dengan aku ngomong satu kalimat, orang yang aku ajak ngomong ini bisa nggak cuma mendapatkan informasi, tapi juga tertarik untuk
Mendengar. mendengarkan, 2 tertarik untuk, tahu lebih dalam tentang apa yang aku omongin, topik yang aku omongin, dan yang ketiga juga bisa join, gimana itu teknik sales sih ya, Kak, mungkin tapi itu salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan, nggak banyak omong, singkat, jelas, padat, tapi message-nya tersampaikan dan bersifat mengajak. Itu Mm-mm. namanya relasi. Tetapi, mungkin satu lagi ya, Kak, kunci dari relasi itu bukan tentang teman-teman, tapi tentang bagaimana teman-teman bisa memberi makan ego lawan bicara teman-teman. Karena manusia itu pada dasarnya makanannya ego. Iya. Jadi nggak sampai egois ya, tapi eh, Paham. lawan bicara kita itu lebih suka ditanyain tentang hal dirinya daripada teman-teman menceritakan perihal tentang diri teman-teman. Kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman mau lawan bicara teman-teman ini peduli, empat dengan apa yang teman-teman omongin, eh, tanyalah tentang diri mereka dulu. Jadi kayak gimana kabarnya, lagi sibuk apa nih, kayak gitu. Eh, eh, ya gak harus sampai tahu problematika kehidupan rumah tangga mereka ya, tapi setidaknya dengan teman-teman peduli dengan kasih makan ego lawan bicara teman-teman, teman-teman akan mendapatkan perhatian lawan bicara teman-teman itu balik. Dan bahkan itu bisa berlanjut ke relasi seperti itu. Mm-mm. Benar banget. Sip. Makasih ya Karina. Itu ya teman-teman. Jadi itu insight banget. Mungkin teman-teman yang SMP, SMA ngerasa ini topik yang berat atau gimana pun itu. Tapi sebenarnya teman-teman mungkin teman-teman harus pahami bahwa ada banyak kesalahan-kesalahan yang pernah baik Katika ataupun kayak Regina pernah lakukan. Mungkin kita belum persiapan untuk beberapa hal. Tapi kita kepengen teman-teman di sini itu lebih bisa persiapannya tuh lebih maju nih, lebih cepat dibandingkan kita. Kayak Katika tadi baru bangun Instagram ketika kuliah, baru bangun LinkedIn ketika sudah resign kerja. Itu kan telat sebenarnya. Iya. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang ngarahin gitu. Jadi teman-teman yang SMA mulai bikin konten. Mungkin teman-teman sekarang kayak viewersnya masih dikit pas SMA. Tapi kan bertahun bisa jadi nanti teman-teman ketika kuliah jadi konten kreator yang terkenal gitu. Nanti teman-teman sekarang baru masuk kuliah, oke, mulai deh dibangun personal brandingnya dikit-dikit. Oh nanti di LinkedIn-nya udah banyak 4 tahun gitu. Kalau lulus kuliah ngasih ke orang udah enak. Nih Pak, portofolio saya gitu. Udah Mm-mm. enak. Kalau kamu udah punya portofolio, kamu ngobrol sama orang tuh enak karena kamu nggak dibilang tuh Om Dok doang. Halo Pak, Bapak bisa dong lihat di LinkedIn saya, ini loh Pak project saya. Itu kayak gitu loh teman-teman. Tentang kalau teman-teman udah punya portofolio gitu. Tapi kan itu kembali lagi ya, portofolio itu dibangun tidak dalam 1 hari. Tidak dalam 1 hari loh teman-teman. Jadi jangan merasa kalau misalkan teman-teman sekarang ini baru bangun aku telat. Enggak ada kata telat. Mungkin sekarang ini baru ditanam nih bibitnya gitu. Nanti dia tumbuh, tumbuh, tumbuh. Nanti beberapa tahun yang akan datang teman-teman baru bisa memetik buah-buah dari konsisten dari teman-teman kita ya. Nggak kerasa loh, padahal tadi aku kira Kak, kita bakalan cuma sharing jam 9. Ternyata tetap aja jam setengah 10. Selalu pas. Aja ya sebenarnya itu emang sampainya setengah 10 tapi aku pikir oh karena atau nggak ada Pak Denny atau nggak ada Pak Sugiarto nanti teman-teman nggak ada ketertarikannya atau gimana oh ternyata banyak nih banyak yang ngerasa ketertarikan tadi Kak Regina tadi udah bahas juga ya teman-teman kecerdasan itu bukan cuma tentang akademis nanti minggu depan itu Pak Denny akan bahas tentang meraih mimpi dengan 5 kecerdasan itu juga udah ada nih dicantumin sama dia di buku dia bukunya Pak beliau ya. Nanti mungkin teman-teman bisa biar pada itu suka bagi-bagi buku kali ya nanti teman-teman yang aktif gitu mulai dilihat Jumat berkaryanya gitu. Bisa jadi nanti dapat giveaway giveaway itu teman-teman jadi semangat ya
Mungkin kita akhiri aja buat kegiatan malamnya hari ini ya teman-teman. Terima kasih banyak nih yang udah berkontribusi baik on mic, baik di kolom chat, datang di Zoom ini gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak karena sudah berkomitmen untuk bergabung di Forum Gemar Batch 1 karena emang benar-benar tujuan Forum Gemar itu teman-teman mau membantu teman-teman seluruh anak muda Indonesia ini untuk bisa paham potensinya itu seperti ini loh teman-teman tuh bisa mengembangkan itu loh tujuan sederhananya dari Pak Denny. Pak Denny tuh karena ingin udah lewat umurnya 50 tahun. Kepengen apa lagi sih hidup? Dalam artian kayak gitu loh. Kepengen bisa berkontribusi, bisa melayani kalau kalau di agamanya Pak Denny bisa melayani anak-anak muda Indonesia untuk bisa lebih mengenal potensi dirinya, bisa memahami nanti mereka akan menjadi apa nih? Apakah pemimpin? Apakah nanti eh, pastinya akan menjadi seorang pemimpin ya baik itu diri sendiri atau lain-lain. Walaupun teman-teman mau buka bisnis pun jadi pemimpin juga. Tapi itu nanti akan dibahas lebih lanjut di minggu depan. Pastinya akan lebih seru lagi ya teman-teman karena kita bakal bahas 5 kecerdasan. Oh iya, kan ini teman-teman kita kan diaktif di di WhatsApp grup itu sebenarnya Jumat sama Sabtu aja ya. Kenapa ya cuma 2 minggu? Karena aku paham teman-teman pasti punya kegiatan yang lain ya, banyak persiapan, entah itu lagi penelitian S2 gitu kayak karena gini pasti lagi ngulik jurnal-jurnal atau mungkin lagi ya teman-teman yang lagi mau ikut seleksi kuliah gitu lagi sibuk siapin buat UTBK dan lain sebagainya lagi belajar. Nah, jadi makanya aku sengaja kalau Senin sampai Kamis tuh sebisa mungkin tuh nggak terlalu aktif di grup supaya nggak ganggu teman-teman juga. Makanya Jumat Sabtu kita mulai bisa sharing-sharing. Zoom-nya juga cuma sekali seminggu. Oke teman-teman, semoga nanti di minggu kelima kita bisa langsung sampaikan gimana proyek penulisan buku kita ya. Semoga kita bisa bersama kita menginspirasi. Oke, sebelumnya kita bisa ambil foto bareng-bareng dulu ya, teman-teman. Bisa dong on cam teman-teman yang lagi cam nih. Kita uh, oke, ada lagi nggak yang mau on cam, guys? Kayak Pak, sedikit aja dulu. Kita foto dulu satu. Oke, Abi nih ada on cam nih. Oke, 1, 2, 3. Dah, si Anissa baru aja. Oke, sebentar ya teman-teman. Aku simpan dulu. Hmm. Oke, yuk yang mau on cam lagi. Oke, foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beristirahat kembali ya. Terima kasih Kak Regina udah sharing, Farel, Abi, Arisa, Deva, Catur, Yeni, semuanya. Terima kasih. Jangan lupa isi link yang daftar kehadiran ya di grup. Dadah. Oke, terima kasih semuanya Kak Tika. Terima kasih, Kak. Makasih, Terima Kak. kasih, Kak. Dadah. Makasih Kak.